من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudari jamaah sekalian, para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah. Di sore yang mulia ini kembali kita lanjutkan kajian kita. Dan tema yang kita bahas pada kesempatan sore yang mulia ini adalah bahagiakan suamimu. Diambil dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam tatkala beliau bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Seorang istri tatkala ditinggal suaminya, ditinggal wafat suaminya dalam keadaan suaminya ridha, maka istri tersebut masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan yang lainnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jalan menuju ke dalam surga. Salah satu jalan tersebut yang dimiliki seorang istri, seorang wanita, tatkala suami meninggal dalam keadaan ridha kepada istrinya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini tema yang kita kaji pada kesempatan sore yang mulia ini, di mana kehidupan berkeluarga ternyata tidak banyak yang berilmu, sehingga banyak terjadi berbagai macam kesulitan di dalam berumah tangga, berbagai macam permasalahan di dalam rumah tangga. Bahkan tidak jarang sampai terjerumus dalam perkara-perkara yang sangat berat, perceraian, dan di antara sebabnya, bahkan sebab yang paling besar, karena al-jahal, karena sebab kebodohan, di mana pasangan suami istri tersebut tidak berilmu akan masing-masing memiliki kewajiban, memiliki tanggung jawab, dan tatkala kewajiban, tanggung jawab ditunaikan dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebahagiaan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kalian berpasang-pasangan, litaskunu ilaiha, agar kalian merasakan sakinah, merasakan ketentraman, kebahagiaan. Dan inilah yang didapat pada pasangan suami istri yang benar-benar melaksanakan syariat Allah, berpegang teguh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka suami akan merasakan sakinah tatkala bersama dengan istrinya. Demikian sebaliknya, seorang istri akan merasakan sakinah juga tatkala berjumpa dengan suaminya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah,
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang paling baik, siapakah istri yang paling mulia? Qala allati sallallahu alaihi wasallam menjawab, wanita yang paling mulia, istri yang paling mulia adalah istri yang senantiasa taat tatkala diperintah suami sesuatu yang dibenci oleh suami. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, inilah wanita yang paling mulia, istri yang paling mulia, yang membahagiakan tatkala dipandang suami dan selalu taat tatkala diperintah suami. Sehingga istri ingin sampai pada perkara bagaimana bisa membahagiakan suami, ya, maka kita bisa dapati dalam beberapa hadis yang akan kita bahas bersama. Hadis yang kita bacakan yang pertama tadi, yaitu yang membahagiakan tatkala dipandang. Ini poin yang sangat penting, ikhwani wa akhwati fillah. Rahimakumullah, di mana seorang istri yang mulia dipandang, istri yang perhatian terhadap dirinya, penampilannya, pakaiannya, perilakunya, ucapannya, ya, tindak tanduknya, akhlaknya benar-benar membahagiakan suami tatkala dipandang. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, suami tatkala dulunya sebelum menikah memandang istrinya, tentu pandangan tersebut penuh dengan kesan. Ya, seorang ikhwan, seorang laki-laki tatkala ingin menikahi seorang wanita, tentu ia memandang calon istrinya. Demikian sebaliknya, tetapi yang sedang kita bahas, ia membahagiakan suami, dan insyaallah di pertemuan berikutnya membahagiakan istri biidznillah taala. Seorang suami tatkala memandang calon istrinya, ya, seorang ikhwan yang ingin menikahi wanita tersebut, apa yang ia saksikan, apa yang ia lihat, apa yang didengar, mungkin berita yang sampai kepadanya, tentu ini sesuatu yang indah. Ya, apa yang masuk di dalam benak ikhwan tersebut, lelaki tersebut, adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Mungkin seorang laki-laki terkesan, Masya Allah, ini akhwat ini, ya, murah senyum misalnya, ya, Masya Allah, saya memandang adem, kayaknya ini wanita penyabar misalnya. Ya, banyak kesan-kesan yang baik yang ada pada suami, yang hendaknya yang seperti ini diperhatikan seorang istri. Bagaimana seorang suami akan begitu bahagia, begitu sayang dan cinta kepada istrinya tatkala apa yang pernah terbayangkan dalam dirinya benar-benar ada pada istrinya. Ya, dulu saya kenal, saya tahu bahwa istri saya seorang yang santun,
Seorang yang kalau berkata-kata lembut dan ternyata dalam kehidupan berkeluarga ternyata benar seorang istri yang santun. Seorang istri yang kata-katanya lembut, ya, yang tunduk kepada suami. Maka subhanallah, bisa dibayangkan bagaimana suami tersebut begitu berbahagia ia mendapati istrinya salehah sesuai dengan apa yang dibayangkan di dalam benaknya dari sesuatu yang ia saksikan, yang ia lihat, berita yang sampai kepadanya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifati ini. Kunci sukses di dalam kehidupan berkeluarga ini, yang pertama, allati yaitu seorang istri yang membahagiakan suami tatkala ia memandang istrinya. Akhwani wa akhwati, oleh suami, dirasakan suami waktu yang indah, waktu yang baik, jauh dari perkara-perkara yang tidak baik. Tatkala seorang istri ternyata tidak memilih kata-kata yang baik, kata-kata yang mulia, bahkan mungkin kata-kata yang kasar keluar darinya, mungkin kata-kata yang kotor keluar dari lisannya, mungkin omongan-omongan yang tidak pantas mungkin keluar dari mulutnya, bisa jadi tidak berlemah lembut di dalam berucap, mengangkat suara, ya, berteriak, membentak, ya, maka ini perkara yang tentu sangat menyedihkan suami. Sesuatu yang membuat suami tidak seperti dulu tatkala pertama kali tahu siapa calon istrinya, begitu bahagia. Tapi ternyata didapati tidak demikian, na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat ini, allati tasurruhu idza nazar. Wanita yang paling mulia, istri yang paling mulia adalah yang selalu membahagiakan suami tatkala suami memandangnya. Kemudian yang kedua, wa tuti'uhu idza amar, di mana istri selalu taat kepada suami tatkala diperintahkan suami, selalu taat kepada suami. Dan inilah kewajiban yang besar di dalam syariat kita atas seorang istri. Nabi SAW bersabda, "Lo amartu ahadan yasjud li ahad li zawjiha." Seandainya boleh seorang sujud kepada orang lain, sungguh aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya, karena begitu besarnya hak suami. Akan tetapi dalam syariat ini tidak halal seorang sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka semua perintah suami selama bukan maksiat, bukan di dalam hadis ini, wala tukhalifuhu, dan tidak pernah berselisih, tidak pernah menolak, tidak pernah membantah atas apa yang diinginkan suami pada dirinya, sesuatu yang mungkin dibenci oleh suami. Jamaah yang dirahmati Allah, Nabi SAW menyebutkan bima yakrah, dengan sesuatu yang dibenci oleh suami. Maka bagaimana membahagiakan suami? Jangan sampai ada sesuatu yang dibenci oleh suami, ya. Perkara apapun, jangan sampai ada sesuatu yang dibenci oleh suami. Seorang wanita muslimah, seorang wanita yang memiliki karakter akhlak mulia
adab yang tinggi, sehingga tatkala ia bermuamalah kepada orang lain saja ia bersungguh-sungguh untuk berakhlak mulia, apalagi kepada manusia yang paling besar haknya. Nabi SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Engkau senyum kepada saudaramu itu sedekah. Ini senyum kepada saudara, senyum kepada orang lain. Bagaimana kalau itu ternyata senyum kepada suami? Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inilah sifat istri yang paling mulia, istri yang terbaik. Dan Nabi SAW menjawab dengan jawaban ini. Kalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, didapati para istri sekian dari mereka dengan baik, dengan benar, tidak memperhatikan akan penampilannya, ya, kecuali tatkala ingin keluar dari rumah, kecuali kalau ada acara, mungkin ingin hadir di walimah, mungkin ada acara pertemuan, ya, mungkin ada acara di luar, baru kemudian berhias, baru kemudian membersihkan diri, mempercantik diri, memperhatikan rambutnya, memperhatikan wajahnya. Tapi ternyata ini dikerjakan tatkala ingin keluar dari rumah. Tatkala berada di rumah ternyata ini tidak dikerjakan. Ya, di rumah tampil dengan penampilan apa adanya, penampilan bahkan mungkin juga terlihat lusuh, kusut, ya mungkin kotor, tidak bersih. Ya, tidak berpakaian dengan pakaian yang indah, yang bagus. Padahal Nabi SAW tadi menyebutkan allati tasurruhu idza, bahagiakan suami tatkala suami memandang. Ini menjadi catatan buat kita, akhwati fillah, saudari-saudari yang dirahmati Allah, ya, di mana seorang wanita muslimah, wanita yang membahagiakan suami adalah yang selalu memperhatikan penampilannya di hadapan suami. Manusia yang paling berhak adalah suami, yang paling besar haknya adalah suami. Kalau keluar dari rumah saja ia membersihkan diri, mempercantik diri, memakai pakaian yang bagus, ya, bagaimana kalau kemudian berjumpa dengan manusia yang paling mulia, manusia yang paling besar haknya? Ya, maka perhatikan perkara ini, dan itu yang kita bahas bersama, bagaimana seorang istri bisa membahagiakan suami. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat sahabat Jabir bin Abdullah dalam Sahih Muslim, idza qadima ahadukum lailan fala ya'tiyanna ahlahu turuqan. Jika seorang dari kalian datang di malam hari, maka janganlah ia datang kepada keluarganya hatta tastahiddal maghibah wa tamtashitu asy'ithah. Kata Nabi, sehingga istri bisa bersegera untuk membersihkan tubuhnya, sehingga istri bisa memiliki kesempatan untuk menyisir rambutnya yang lusuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini adab di dalam Islam. Sifat wanita yang mulia, istri yang mulia. Dan di sini juga sama, di mana suami tidak boleh datang di malam hari. Seandainya itu di malam hari,
dirasa istri sudah beristirahat, sudah tidur, maka ditunda esok hari. Ya, kecuali di zaman sekarang kita sudah bisa memberikan kabar sebelum datang, maka boleh datang di malam hari. Tetapi ya memberikan kabar, insya Allah saya sampai jam sekian, ya kurang lebih 1 jam lagi, 2 jam lagi saya sampai misalnya, bisa dikabarkan. Kalau zaman dulu tidak boleh. Kenapa? Agar suami masuk di dalam rumah dalam keadaan semuanya pun sudah siap. Istri dalam keadaan sudah ya bersih, sudah rapi, sudah cantik. Rumah juga demikian, dalam keadaan sudah bersih, sudah rapi. Ya, sehingga suami masuk dalam rumah begitu bahagia suami masuk di dalam rumahnya. Sehingga Nabi SAW melarang seorang suami untuk datang di malam hari secara tiba-tiba. Suami akan masuk dalam rumah, mungkin rumah masih berantakan, mungkin ada aroma-aroma tidak segar, melihat istri demikian juga dalam keadaan ya sedang tidak rapi, mungkin belum membersihkan diri, ya, sehingga Nabi SAW mengatakan fala ya'tiyanna ahlahu turuqan, jangan sekali-kali masuk dalam rumah di malam hari dalam keadaan mendadak. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, kalau kita perhatikan hadis ini ya, di mana Nabi SAW melarang seorang suami untuk masuk di malam hari, datang dari bepergian, datang dari safar di malam hari dalam keadaan istri belum bersiap diri. Artinya apa? Memang syariat di dalam Islam, seorang suami masuk dalam rumahnya, apalagi itu bepergian jauh, mungkin berhari-hari meninggalkan rumahnya, ya, maka disunnahkan, dianjurkan syariat dalam Islam, seorang wanita, seorang istri menyiapkan dirinya, menyiapkan rumahnya, menyiapkan anak-anaknya, sehingga suami berjumpa, melihat semuanya, mendapati keadaan yang sangat indah, berjumpa dengan keluarganya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ini tadi bagian daripada allati tasurruhu idza nadhar, yaitu seorang istri yang senantiasa membahagiakan suami, menyenangkan suami tatkala memandang istrinya. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari safar. Di dalam hadis riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari safar. Aisyah bercerita, dan aku sudah menyiapkan sitar yang aku pakai, sitar yang di situ ada gambar-gambar makhluk bernyawa. Tatkala Aisyah tidak mengetahui bahwa itu tidak diperbolehkan. Falamma ra'ahu Rasulullah SAW hatakahu, tatkala Rasulullah SAW sampai di rumah, masuk ke dalam rumah, ternyata sitar tersebut, pembatas tersebut diturunkan oleh Nabi SAW. Ya, dihilangkan oleh Nabi SAW, artinya diturunkan, tidak dipakai. Waqala, kemudian Nabi SAW bersabda, asyadun nasi adzaban yaumal qiyamah, manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat, alladzina yudhahuna bi khalqillah, yaitu mereka-mereka yang menandingi ciptaan Allah. Ya, mereka-mereka yang menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, karena dalam kain sitar tadi ada gambar-gambar makhluk bernyawa. Qalat fa ja'alnahu wisadatan aw wisadatain, kemudian kain tersebut aku jadikan sebagai pembungkus bantal atau pembungkus 2 bantal. Ya, faedah dari hadis ini, kalau ternyata gambar-gambar makhluk bernyawa tadi dipakai untuk sesuatu yang di bawah, sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina, diperbolehkan. Dipakai untuk alas, dipakai untuk ya penutup yang ada di bawah, mungkin untuk pelapis
ya sesuatu yang tidak dimuliakan tetapi yang rendah, yang di bawah, maka diperbolehkan. Karena Aisyah radhiyallahu anha memotong jadi dua dan kemudian dipakai untuk pembungkus bantal. Ya. Ini dalil dibolehkannya ya gambar-gambar tersebut untuk tetap dimanfaatkan tetapi bukan dalam rangka untuk dimuliakan, untuk ditempatkan di tempat yang mulia. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita perhatikan di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati sesuatu yang mungkar, sesuatu yang tidak benar segera diingkari. Tidak pernah Rasulullah SAW melihat sesuatu yang tidak benar kemudian dibiarkan. Artinya apa? Kalau ada sesuatu yang ternyata dibiarkan oleh Nabi SAW berarti sesuatu yang diperbolehkan, bukan sesuatu yang terlarang. Karena Nabi SAW tidak membiarkan sesuatu yang salah. Kecuali ada kesempatan lain kemudian Nabi bisa mengingkari sesuatu tersebut, maka ini melihat maslahat. Dan dalam kejadian ini Nabi SAW segera mengingkari, segera diturunkan sitar tersebut. Sisi yang lain terkait dengan apa yang kita bahas, membahagiakan suami. Aisyah radhiyallahu anha istri yang paling dicintai Nabi SAW dari 9 istrinya. Tentu setelah Khadijah radhiyallahu anha, tetapi Khadijah sudah wafat. Dari semua istri, Khadijah yang paling mulia, yang paling dicintai Rasulullah SAW. Tetapi dari yang ada setelah wafatnya Khadijah, maka Aisyah radhiyallahu anha istri yang paling dicintai Nabi SAW. Seperti apa akhlaknya Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah SAW? Bagaimana usaha Aisyah radhiyallahu anha di dalam membahagiakan Rasulullah SAW? Ini contohnya. Ya, sampai beliau siapkan sesuatu yang indah, sesuatu yang enak dipandang, yang nyaman dipandang. Ketika masuk dalam rumah semuanya indah, semuanya baik. Dirinya pun sudah siap untuk berjumpa dengan suami. Rumah pun dipersiapkan dengan baik. Ya, rumah dibersihkan, dirapikan. Ya, tidak ada sesuatu yang tidak enak dipandang oleh suami. Ini disiapkan oleh ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha, walaupun ternyata sitar yang dipakai tidak disuka oleh Nabi SAW dan kemudian diturunkan. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Awsat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum binisaikum fil jannah." Maukah aku kabarkan kepada kalian para wanita yang akan masuk ke dalam surga? Ya, para wanita, para istri yang akan masuk ke dalam surga. Seperti apa sifatnya? Qala kullu wadudin waludin, yaitu setiap wanita yang wadud, wanita yang penyayang, wanita yang santun, wanita yang lembut, walud, wanita yang akan banyak memiliki anak. Idza ghadibat au usi'a ilaiha au ghadiba zawjuha, tatkala wanita ini marah, istri ini marah, atau tatkala ia terusik, atau suaminya sedang marah kepadanya, qalat, maka istri ini mengatakan apa? Hadihi yadi fi yadik, la aktahilu bi ghamdin hatta tardha. Istri ini mengatakan tatkala mendapati suaminya marah, ia mengatakan, ini tanganku, ya, ini tanganku tunduk di atas tanganmu. La aktahilu bi ghamdin hatta tardha, aku tidak bisa memejamkan mata sampai engkau ridha kepadaku.
Di dalam riwayat yang lain disebutkan, aku tidak bisa makan dengan enak sampai engkau ridha kepadaku. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, perhatikan di dalam hadis ini sifat wanita yang salehah, istri yang salehah, istri yang membahagiakan suami, di mana istri berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa membahagiakan suami. Ia ingin mencapai ridha suami. Ya, sebagaimana hadis pertama yang tadi kita sebutkan, seorang wanita yang ditinggal suaminya dalam keadaan ridha kepada istrinya, maka ia masuk surga. Sesuatu yang terbesar dalam kehidupan seorang istri adalah meraih ridha suami. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini, wanita yang paling mulia, ya, wanita penduduk surga adalah wanita yang ini sifatnya wadud, yang penyayang, yang lembut, santun. Walud, wanita yang akan banyak memiliki anak, dan dalam keadaan ia marah, dalam keadaan mungkin suaminya marah, maka ia tetap bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridha suami. Ia pun mengatakan, tanganku tunduk pada tanganmu, aku tidak akan bisa memejamkan mata, aku tidak akan bisa tenang, mataku tidak akan tenang sampai engkau ridha kepadaku. Ini sifat, ya, istri yang mulia, istri yang salehah, di mana ia memiliki sifat senantiasa meraih, ya, berusaha untuk meraih ridha suami. Tentu dalam perkara-perkara yang halal, perkara yang mubah, ya, bukan dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seorang istri akan mampu membahagiakan suami, bisa membahagiakan suami tatkala benar-benar ia mengamalkan apa yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis-hadis tadi. Sesuatu yang paling besar dalam kehidupannya setelah meraih ridha Allah, maka ia ingin meraih ridha suami. Tidak ada kebahagiaan yang sempurna kecuali dengan mendapatkan ridha suami. Setelah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala atau bersungguh-sungguh meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, berbicara tentang akhlak seorang istri, ya, sehingga tidak membuat suami susah, tidak membuat suami berat, ya. Seorang istri hendaklah memiliki akhlak yang mulia. Secara umum akhlak mulia, ya, syariat di dalam agama kita, di mana manusia yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling ahasinukum akhlaqa. Khairukum ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Demikian akhlak di dalam Islam. Maka seorang istri pun demikian, berakhlak mulia kepada manusia yang paling besar haknya, yaitu suami. Tidak ada yang lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan akhlak yang mulia lebih daripada suami. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seorang istri tatkala menginginkan sesuatu dari suami, meminta sesuatu dari suami, ya, maka hendaknya mengetahui keadaan suami. Ya, jangan sampai meminta sesuatu yang memberatkan suami, meminta sesuatu yang ternyata suami tidak mampu misalnya, karena ini mengganggu kebahagiaan berkeluarga.
Seandainya seorang istri hidup qanaah, ia hidup menerima dengan rizki yang Allah berikan kepadanya, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, sungguh seorang istri akan sangat berbahagia. Demikian suami akan mendapati istrinya ia penuh dengan kebahagiaan. Tetapi kalau sudah dituntut dengan sesuatu yang bisa jadi suami tidak mampu atau suami belum mampu, di luar dari kemampuan suami, ini sangat mengganggu kebahagiaan dalam berkeluarga. Maka termasuk dari akhlak mulia, istri pun memperhatikan keadaan suami, ya, tidak berlebih-lebihan di dalam menuntut suami. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Umar bin Abdul Aziz rahimallahu ta'ala, beliau pernah mengatakan kepada putranya, innani akhsha an ahmilan nas alal haq jumlatan. Wahai putraku, sesungguhnya aku khawatir untuk menyampaikan kebenaran kepada manusia dengan jumlah yang sangat besar, dengan jumlah yang sangat banyak. Fayarfudunahu jumlatan, sehingga mereka semua akan menolak kebenaran tersebut secara total. Ya, ini dibawa pada perkara menyampaikan kebenaran. Kita berdakwah kepada manusia, kemudian segala sesuatu langsung kita sampaikan semuanya kepada masyarakat. Mungkin mereka mengatakan, tidak, ya mending saya tidak usah mengambil. Akan ditolak semuanya. Tetapi berbeda seorang yang menyampaikan kebenaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat, apa yang terpenting, apa yang paling mereka butuhkan, ya, kemudian disampaikan pelan-pelan, sedikit-sedikit, maka kebenaran pun akan sampai pada mereka. Dibawa dalam kehidupan berkeluarga demikian. Seorang istri pengen dapat sesuatu, mungkin ini itu, kemudian minta semuanya. Bisa jadi susah buat suami untuk memberikannya. Tetapi kalau dirasa, ini kayaknya mampu, ya, perkakas yang ini saya butuh dan kayaknya suami bisa, kemudian minta, akan dibelikan. Ya, suatu saat dipandang suami ada kelonggaran lagi, kemudian minta lagi, insya Allah akan dikasihkan. Demikian. Tetapi tatkala ia menyebutkan kita enggak punya ini, enggak punya itu, yang itu juga udah rusak, yang ini begini-begini, sebutkan banyak sekali, mungkin sesuatu yang sangat memberatkan untuk suaminya. Inilah cerdasnya seorang istri yang salehah. Seorang istri yang benar-benar ingin membahagiakan suami, maka ia tidak ingin memberatkan suaminya dalam perkara-perkara yang memang tidak dimampui oleh suami. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikianlah dalam urusan akhlak, ya, di mana Nabi SAW bersabda, la yafruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin membenci istrinya, membenci mukminah. Kalau dia membenci satu akhlak, pasti dia akan ridho dengan banyak akhlak. Istri pun demikian. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada suami yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Tapi ingat betapa banyak kebaikannya, betapa banyak akhlak yang kita suka, akhlak yang membahagiakan. Maka ingat kebaikan tersebut dan maafkan dari akhlak-akhlak yang tidak baik. Para ulama menjelaskan bagaimana seorang di dalam bermuamalah antara suami dan istri. Salah satu akhlak yang mulia adalah berusaha untuk pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak ingat. Ini sesuatu yang mulia dalam hubungan, dalam masalah akhlak, ya. Saudara pernah salah, lupakan, ya. Teman mungkin ada akhlak yang kurang, anggap sudah tidak ada kekurangan, sehingga mudah buat kita untuk menerima. Dalam berkeluarga juga demikian. Kalau seorang istri mudah untuk memaafkan suami, ya, kesalahan-kesalahan yang ada mudah untuk dimaafkan, maka ini akan tercapai kebahagiaan. Tidak sedikit-sedikit mengungkit kesalahan, ya. Dulu kamu begini, dulu kamu mengerjakan ini, dulu kamu begitu, ya. Ini menyusahkan kehidupan berkeluarga, menjauhkan dari kebahagiaan keluarga. Tetapi semakin kita bisa melupakan kekurangan tersebut, semakin mudah kita memaafkan kekurangan tersebut, maka ini semakin
semakin baik dalam mencapai kebahagiaan keluarga. Kecuali sesuatu yang sangat besar di dalam hati kita. Ada sesuatu yang besar, ya mungkin kekurangan ataupun kesalahan yang ada pada suami, sesuatu yang besar, maka boleh seorang istri menyampaikan dengan cara yang baik, ya, berusaha untuk memperbaiki kekurangan tersebut dan disampaikan dengan cara yang baik. Ini boleh. Yang dimaksudkan tadi seharusnya kita mudah untuk melupakan, mudah untuk memaafkan adalah sesuatu yang tidak besar, ya, sesuatu yang buat kita ringan. Maka yang seperti itu maafkan, ada kurang ini, ada kurang itu, ada yang kurang pas, ya itu mudah buat kita semuanya untuk kita lupakan. Ya, ini memudahkan kita untuk mencapai kebahagiaan di dalam berumah tangga. Bukan setiap perkara kita komentari, setiap urusan kemudian kita menyebutkan kekurangan-kekurangannya. Tidak demikian, tetapi berusaha kita untuk melupakan, memaafkan, ya, anggap tidak ada, anggap sudah lewat dan seterusnya. Maka yang demikian akan memudahkan kita semuanya untuk sampai pada kebahagiaan di dalam berumah tangga. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ini yang kita kaji pada kesempatan sore yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya tegak di atas syariat Allah, mudah di dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan yang hadir para suami yang saleh, demikian juga para hadirat, para akhwat, ya, para pendengar dan para pemirsa, wanita-wanita yang salehah, istri-istri yang salehah, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Baik, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, pertanyaan yang pertama dari pemirsa di Niaga TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu saya nikah lagi tetapi walinya seorang ustadz. Karena tidak ada wali dan nikah siri, apakah ustadz tersebut termasuk wali hakim? Taib, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Saudara-saudari, para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah, terkait dengan wali ini, ya harus benar-benar dipastikan bahwa benar-benar sudah tidak ada wali yang bisa menikahkan. Karena banyak yang merasa sudah tidak mendapatkan wali, padahal kalau kita pelajari siapa saja yang berhak menjadi wali ternyata masih ada. Ya, apakah itu dari bapak kemudian kakek ke atas, ataupun anak cucu ke bawah, ya, atau menyamping itu saudara ataupun paman, ya, saudara ataupun paman dari saudara bapak, ya. Demikian juga anaknya, anak paman, putra paman, tapi paman yang dari bapak, bukan paman dari ibu, ya. Maka ini semuanya wali. Kalau ini sudah benar-benar tidak ada, ya, sudah tidak ada, maka baru kemudian terakhir kembali kepada wali hakim. Ya, saudara tidak ada, ya, kemudian anaknya saudara, anak laki-laki saudara ternyata juga sudah tidak ada, paman anaknya juga tidak ada, berarti sepupu, ya, sepupu juga bisa menjadi wali selama itu saudara bapak, ya, paman maksudnya adalah saudara bapak. Maka anaknya, putranya laki-laki, maka bisa menjadi wali. Kalau ini sudah tidak ada, maka kembali kepada wali hakim. Kembalinya kepada wali hakim. Siapa hakim di kita, di negeri kita adalah mereka yang ada di, ya, Kementerian Agama, yang ada di KUA, ya, kantor urusan agama, mereka yang bisa menjadi wali, maka datang kepada mereka, ya, agar mereka menjadi wali. Kalau yang menjadi wali dalam pernikahan adalah ustadz, ya, wallahu alam. Kalau dalam
fikih yang saya pahami tidak berhak, karena tidak bisa menjadi wali kecuali al-musallahu, seorang yang diberikan wasiat. Ya, seorang ustadz yang memang diberi wasiat, mungkin walinya tidak mampu, kemudian mewakilkan kepada ustadz, boleh kalau seperti ini. Ya, boleh, karena sebagai yang diamanai untuk menjadi wali, untuk menggantikan yang mendapat wasiat, yang diamanai atau wakil dari walinya, ini boleh. Ya, tetapi kalau sekedar ustadz saja kemudian menikahkan, wallahu alam, ini bukan wali, ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Dari jamaah pertanyaannya, Ustadz, saya mau tanya bagaimana cara membahagiakan suami sedangkan beliau saja kurang perhatian kepada istri, dan dalam keuangan beliau juga kurang. Kadang saya selalu mencoba menyenangkan keinginan beliau, tapi kalau sudah berkenaan dengan keuangan beliau tidak mau tahu. Taib, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini yang perlu kita fahami bersama. Tatkala kita berbuat baik kepada siapapun, niat kita karena Allah. Sebenarnya siapa yang bisa membalas atas kebaikan kita? Allah. Dan balasan Allah di dunia dan akhirat. Ya, kita berbuat baik pada siapapun, kepada orang tua, kepada keluarga, ya. Kita berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada mungkin rekan kerja, kepada sahabat, teman. Niatkan benar-benar karena Allah. Allah yang membalas. Jangan sekali-kali menggantungkan balasan dari manusia. Ya, ini harus sama-sama dicamkan di dalam hati. Seorang suami harus demikian tatkala berbuat baik kepada istri. Diniatkan semuanya karena Allah, Allah yang membalas, dan balasan Allah min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allah berikan balasan untuk kita. Jangan berkecil hati, jangan pesimis, karena setiap kebaikan Allah balas, bahkan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan dengan kelipatan yang tidak dibatasi oleh Allah. Ini balasan Allah, dunia dan akhirat sama. Ya, maka tadi Anda ingin praktek dari apa yang kita bahas, ingin membahagiakan suami, tetapi berpikir suami saja tidak baik, suami saja tidak tahu diri, suami saja pelit misalnya. Jangan, ini syaitan yang membisikkan demikian. Jadilah Anda istri yang salehah, istri yang baik, istri yang bersungguh-sungguh untuk membahagiakan suami. Allah yang akan membalas kebaikannya. Allah yang akan membalas dari jalan yang tidak kita sangka. Dan itu mudah buat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki segala-galanya. Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hati manusia. Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Maka jangan sempit pemahaman kita, ilmu kita, perasaan kita, sehingga terbatasi, kayaknya enggak usah saja karena suami juga tidak baik misalnya. Ini syaitan. Ya, bisikan dari syaitan. Tidak demikian. Anda bersungguh-sungguh untuk bisa berbakti, untuk bisa taat kepada suami, untuk bisa membahagiakan suami, Allah Subhanahu wa taala akan balas kebaikan tersebut. Terkadang balasan mungkin tidak Anda lihat dari suami, terkadang dari sisi yang lain. Mungkin anak Anda lihat, ternyata anak taat kepada orang tua, anak menyejukkan pandangan mata. Ya, ketika melihat anak menenteramkan hati. Kenapa kok bisa demikian? Allah balas. Mungkin dari sisi Anda baik sama suami, Anda taat pada suami, Anda bersungguh-sungguh membahagiakan suami dan anak-anak, maka Allah balas dengan banyak sekali kebaikan. Sambil tetap berusaha. Kalau ternyata suami demikian, maka ajak suami untuk kembali kepada Allah, ajak suami untuk berakhlak mulia, ajak suami untuk bisa duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, sehingga Allah berikan keluarga yang benar-benar sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahu taala a'lam bissawab.
Berikutnya masih dari jamaah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Berdosakah seorang istri berdoa minta dipisahkan dengan suami karena istri merasa dizalimi, karena istri harus bekerja dari pagi setelah subuh sampai malam, harus sering keluar rumah dan lebih banyak menanggung kebutuhan keluarga, sedangkan suami lebih banyak di rumah. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Saudara-saudari, para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah, di sini kita harus dudukkan permasalahannya ya. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada keluarga, memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak, serta mereka yang wajib ditanggung. Kalau mungkin ada kewajiban kepada orang tua yang sudah tidak mampu mencari nafkah misalnya, maka menjadi tanggungan anak laki-laki ya, untuk memberikan nafkah tadi. Ya, sehingga untuk mencari nafkah, mencukupi keluarga ini kewajiban suami. Sehingga Anda harus sampaikan kepada suami tentang kewajiban ini, tentu dengan cara yang baik, pelan-pelan, yang santun ya. Dan jangan sampai Anda dalam keadaan mengambil sebagian tugas dari suami tapi ternyata Anda tidak ridho, Anda tidak ikhlas. Ini tidak baik. Sampaikan kewajiban suami ini ya, dan Anda bisa apakah tinggalkan kesibukan tersebut yang buat Anda ternyata sangat berat dari pagi sampai malam ya, kadang harus susah payah, seakan-akan Anda adalah tulang punggung di dalam rumah tangga, maka sampaikan ini terbalik, ini salah. Ya, suami harus benar-benar berusaha untuk bisa mencukupi nafkah keluarga, kebutuhan keluarga. Kalau Anda sudah menyampaikan, sudah dipahami oleh suami benar ya, sampai kepada suami, ternyata benar-benar suami tidak bertanggung jawab, maka Anda punya jalan ya untuk menyampaikan kepada wali. Sampaikan kepada wali Anda, siapa, mungkin masih ada ayah, mungkin masih ada keluarga yang bisa jadi jalan tengah antara Anda dengan suami. Sampaikan, saya punya masalah demikian ya, dan saya tidak bisa bertahan dengan cara yang demikian karena kami tidak dicukupi sama sekali, bahkan suami tidak bertanggung jawab misalnya. Sampaikan, mudah-mudahan ada jalan tengah, ada wakil dari suami, ada wakil dari istri berjumpa, kemudian membicarakan masalah ini, apa yang terbaik. Dan kalau memang benar-benar tidak ada jalan keluar, maka Islam ada jalan yang namanya cerai, namanya talak. Ya. Ini yang ditempuh setelah semua jalan yang benar ditempuh, ternyata tidak ada jalan, ternyata memang benar-benar harus berpisah, berpisah lebih baik, maka ada syariat dalam Islam yang namanya at-talak, namanya cerai, maka boleh bercerai dengan cara yang benar. Ya. Tetapi kalau seperti yang Anda tanyakan tadi, bagaimana berdoa untuk minta dipisahkan, ini tidak tepat ya. Tidak seperti itu. Kalau berdoa yang baik, doa, ya Allah satukan hati kami, ya Allah kumpulkan hati kami di atas kebenaran, ya Allah jadikan hati kami saling mencintai, ya Allah sadarkan suami. Doa yang baik, jangan sampai doa yang tidak baik. Tetapi secara zahir, langkah-langkah yang nampak silahkan ditempuh. Memang tidak ada jalan lagi, silahkan Anda boleh ya mengajukan untuk pisah dengan suami kalau benar-benar tidak memberikan nafkah. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Berikutnya, pada zaman sekarang kita dapati sarung bantal, spray, kasur bergambar makhluk bernyawa seperti tokoh kartun, foto seorang. Bagaimana hukum menggunakannya? Jazakumullah khairan. Ini kalau tidak ada yang lain diperbolehkan. Ya, tetapi kalau masih ada pilihan yang bersih tanpa gambar, itu yang kita ambil. Jadi menyikapi banyaknya gambar-gambar yang bernyawa, ya makhluk yang bernyawa yang ada di sekitar kita, ya yang tadi disebutkan, ataukah mungkin pakaian anak-anak, ya mungkin tas, ya anak-anak, ada gambar-gambar seperti itu. Bagaimana? Boleh tidak kita pakai? Kalau ada pilihan yang lain, ada yang bersih, ada yang tanpa gambar, itu yang kita pilih.
Tetapi kalau tidak ada yang lain, selama itu bukan termasuk dalam memuliakan, maka diperbolehkan seperti tadi, dipakai untuk spray, untuk sarung bantal dan yang lainnya, itu diperbolehkan sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha tadi. Ya. Tetapi di zaman kita alhamdulillah insyaallah masih banyak pilihan. Ya, masih bisa memilih yang lain untuk yang lebih selamat, ya, lebih mudah buat kita semuanya untuk menjauhkan dari makhluk yang bernyawa, dari gambar makhluk yang bernyawa. Wallahu taala a'lam bissawab. Berikutnya ikhwani wa akhwati fillah, bismillah. Bagaimana kalau seorang suami yang merelakan istrinya pergi kerja ke luar negeri menjadi TKW? Berdosakah seorang suami yang demikian? Jazakumullahu khairan. Baik, wa iyyakum jazakumullah khairan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Islam memiliki aturan-aturan yang jelas terkait dengan safar, dengan bepergian jauh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusafirul mar'atu illa ma'a dzi mahramin. Janganlah seorang wanita safar jauh kecuali bersama dengan mahramnya. Ya, kecuali bersama dengan mahramnya. Dan terkait dengan kewajiban dalam berumah tangga, ya, apa yang ditanyakan tadi, bagaimana seorang suami yang mengizinkan istrinya untuk pergi jauh, kontrak kerja 2 tahun, dan umumnya demikian, ya, 2 tahun kerja di luar negeri sebagai TKW, wallahu alam ini tidak sesuai dengan syariat Islam, bertentangan dengan syariat Islam. Ya, karena tugas untuk mencari nafkah adalah tugas suami. Ya, sedangkan seorang istri tatkala ia ingin membantu suami maka diperbolehkan dengan batasan-batasan, dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi. Pekerjaan adalah pekerjaan wanita, ya, pekerjaannya juga aman dari fitnah. Perjalanan dari rumah ke tempat kerja juga tidak sampai safar, tidak bercampur aduk laki dan perempuan yang bisa mendatangkan fitnah dan seterusnya yang disebutkan oleh para ulama. Kalau ini terpenuhi boleh seorang wanita bekerja. Ya, tetapi pada pertanyaan ini harus meninggalkan negerinya, meninggalkan keluarganya, perjalanan yang jauh, bahkan sampai harus berpisah selama bertahun-tahun, 2 tahun lebih. Tentu ini banyak sekali maslahat yang hilang di dalam berkeluarga. Seorang laki-laki, seorang suami boleh meninggalkan istri paling lamanya dalam waktu 6 bulan. Ya, ini kurang lebihnya. Sebagian ulama menyebutkan demikian. Ya, diambil dari perjalanan perang. 4 bulan itu berperang, 1 bulan perjalanan berangkat, dan 1 bulan perjalanan pulang. Sehingga 6 bulan itu waktu paling lama. Ya, lebih dari 6 bulan maka seorang suami wajib untuk kemudian kembali datang kepada istrinya, memberikan nafkah kepada istrinya. Apalagi ini perjalanan yang ternyata jauh dan juga menetap di sana dalam waktu yang sangat lama, maka ini sudah keluar dari batasan-batasan di dalam Islam. Wallahu taala a'lam bissawab. Berikutnya bismillah, semoga Allah merahmati Ustaz dan keluarga. Amin, dan antum semuanya. Ustaz Afan izin bertanya, tadi Ustaz sampaikan bahwa salah satu sifat wanita penghuni surga adalah wanita yang banyak anak. Lalu bagaimana dengan istri yang belum punya anak? Apakah dia tidak akan masuk surga? Syukron, jazakumullah khairan. Afwan, ya, wa iyyakum jazakumullah khairan. Akhwati fillah wa ikhwani fillah rahimakumullah. Yang disebutkan di dalam hadis tadi, ya, menyebutkan al-wadud, al-walud, yaitu semua wanita yang wadud, yang penyayang, walud, yang akan banyak memiliki anak. Dan ini kembali kepada ketentuan Allah, ya, kembali kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan 4 macam manusia dalam urusan keturunan. Ada pasangan yang Allah berikan anak laki-laki dan anak perempuan. Ada pasangan yang diberikan anak laki-laki saja, tidak memiliki anak perempuan. Ada pasangan yang diberikan anak perempuan saja, tidak memiliki anak laki-laki. Dan yang keempat, ada yang tidak Allah berikan anak. Ya,
Allah tidak berikan anak atau Allah belum berikan anak. Ini ada 4 macam ya kehendak Allah dalam pemberian anak kepada pasangan suami dan istri. Dan ini semuanya murni kehendak Allah. Ketika seorang wanita tidak memiliki anak, apakah dicela? Tidak ada celaan baginya. Ya, tidak ada celaan baginya. Kenapa? Karena ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anda bersabar, Anda mendapatkan pahala. Tatkala Anda bersyukur dengan kenikmatan yang lain selain daripada nikmat anak, mungkin belum punya anak tapi banyak kenikmatan yang lain dan Anda pandai bersyukur kepada Allah, maka ini bisa menjadi jalan menuju ke dalam surga. Ada yang diuji punya anak perempuan. Ya. Sampai banyak ternyata perempuan terus. Ya, ada teman saya sampai ketika punya anak pertama perempuan, berharap mudah-mudahan yang kedua laki-laki, yang kedua perempuan lagi, berharap yang ketiga laki-laki, yang ketiga perempuan lagi. Ya, kemudian yang keempat masih mengharapkan yang keempat, mudah-mudahan laki-laki, yang keempat perempuan lagi. Ya. Kemudian setelah yang keempat dia sampaikan ke saya, kalau sekarang saya sudah pasrah sama Allah ya. Mau diberikan laki perempuan semuanya saya syukuri, saya senang. Ternyata benar Allah berikan yang kelima dan keenamnya kembar perempuan lagi. Iya, sampai 7 ternyata perempuan semuanya, subhanallah. Iya. Ini contoh ya, tadi kita berbicara tentang kehendak Allah. Ya, Allah Maha berkehendak dan ini bukan kesalahan siapapun, bukan kekurangan siapapun. Apakah kekurangan suami? Tidak. Apakah kekurangan istri? Tidak. Itu kehendak Allah. Dalam perkara seperti ini kita menjalani kehendak Allah. Kita menjalani takdir Allah. Kita hanya berusaha dan berusaha, Allah yang memutuskan. Ya, Allah yang menulis catatan takdir kita. Ya. Maka dalam perkara yang seperti ini jangan sampai kita kecil hati ya, merasa sempit dada karena sesuatu yang mungkin belum kita dapatkan. Tidak mengapa. Anda ternyata belum dikaruniai anak misalnya, maka tidak mengapa, masih banyak jalan menuju ke surga. Masih banyak jalan kebaikan. Ya. Sisi yang lain mungkin Anda punya waktu yang banyak untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Anda punya waktu yang banyak untuk bisa berbuat baik kepada manusia. Karena Anda tidak tersibukkan dengan anak-anak misalnya, maka alhamdulillah, ambil baiknya, husnudzon kepada Allah dan bersemangat untuk beramal soleh. Mudah-mudahan itu menjadi jalan kita semuanya untuk bisa masuk ke dalam surga. Taib, demikian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, apa yang kita kaji pada kesempatan sore yang mulia ini, yaitu dengan tema membahagiakan suami. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik pada para hadirat, para akhwat, para ibu-ibu ya, sehingga semakin dimudahkan oleh Allah untuk benar-benar mencapai surganya dengan jalan membahagiakan suami. Wallahu taala a'lam bissawab wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan aw thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal an yankihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya.